Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, ada kelas 9 ya? Ada berapa orang kelas 9? Semuanya ya? Ikhwan akhwat semuanya gabung? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah, hingga detik hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan, kesempatan, keamanan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah kita yang maksimal, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semuanya di antara hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Kita memohon kepada Allah kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kita memohon kepada Allah akhir hayat yang husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam Islam, dalam iman. Pertemukan kami semuanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halalkan syafaatul uzmanya kepada kami. Perkenankan kami semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Yasin ayat 37 sampai 40. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kita akan terjemahkan, kemudian kita akan bedah tafsir, dan kita akan mencoba menemukan hikmah-hikmah yang ada dalam rangkaian ayat-ayat ini sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sudah siap semuanya? Silakan dibuka mushafnya. Surat Yasin surat ke-36 ayat 37 sampai 40. Saya akan bacakan sekali dan silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وآية dan tanda lahum bagi mereka al-lailu yaitu malam dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam naslakhu minhun nahara kami tanggalkan siang dari malam itu fa idzahum muzlimun maka seketika mereka berada dalam kegelapan wasyamsu dan matahari tajri berjalan limustaqarril laha di tempat peredarannya dzalika taqdirul azizil alim demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa maha mengetahui wal qamara dan peredaran bulan qaddarnahu manazila kami telah tetapkan garis edarnya hatta ada kal urjunil qadim sampai kembali kal urjunil qadim seperti bentuk tandan yang tua. Tandan yang tua ini maksudnya bulan itu pada awalnya kecil, berbentuk sabit, kemudian setelah menempati tempat
peredaran ia menjadi purnama, kemudian pada tempat peredaran terakhir terlihat seperti tandan kering yang melengkung. Jadi itu siklusnya ya. La syamsu, tidaklah mungkin matahari, yanbaghi laha an tudrikal qamar, mengejar bulan, walal lailu sabiqun nahar, dan begitu pula malam mendahului siang. Wa kullun, dan semuanya fi falakin yasbahun, beredar pada garis edarnya. Wallahu a'lam bissawab. Ayat-ayat yang kita baca menggambarkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di jagat raya, termasuk dalam diri kita, itu sangat banyak. Maka disebutkan dalam ayat ini wa ayatun, satu ayat, satu tanda kemahakuasaan Allah, satu tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mendudukkan surat Yasin itu surat kematian, hanya dibaca di depan orang mati, setelah itu selesai. Padahal kalau kita bedah dari rangkaian-rangkaian ayat yang ada dalam surat Yasin, ini memberikan wawasan yang sangat luar biasa dan sangat seimbang. Luar biasanya karena surat Yasin menjelaskan banyak hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik tentang diri ataupun jagat raya. Sangat lengkapnya karena dalam surat Yasin dibahas mulai manusia hidup sampai nanti manusia mati. Ya, bagaimana nanti manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saksi bagi manusia itu bukan dari orang luar, bukan dari luar dirinya, tapi dalam jasadnya kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di jagat raya yang tidak akan pernah berubah. Inilah yang biasa kita sebut dengan sunnatullah fil kaun, ketetapan Allah Subhanahu wa taala di jagat raya. Orang menyebutnya sunnatullah itu dengan hukum alam, padahal itu bukan hukum alam, tapi hukum yang Allah tetapkan di alam. Hukum alam itu seakan-akan alam membuat hukumnya pada dirinya, tapi hukum Allah di jagat raya ini menegaskan sistem tauhid, bahwa tidak ada satupun yang ada di jagat raya itu yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Maka tidak ada satupun yang luput dari sistem Allah Subhanahu wa taala. Ayat 37 sampai 40 ini Allah Subhanahu wa taala sedang menggambarkan kepada kita semuanya keteraturan yang ada di jagat raya, bahkan pada makhluk Allah yang bernama siang dan malam, matahari dan bulan, semuanya ada pada garis edarnya masing-masing yang tidak mungkin satu dengan yang lainnya saling mendahului. Semuanya ada perhitungannya. Kullun fi falakin yasbahun. Coba kita masuk ke dalam tafsirnya ya. Wa ayatul lahumul lail naslakhu minhu an-nahar fa idzahum muzlimun. Maksudnya adalah wa alamatun ukhra, di antara kemahakuasaan Allah yang lain,
lahum bagi mereka, termasuk bagi kita, ala kamali qudratina, atas kemahasempurnaan kekuasaan kami, al-lailu malam, nazilu anhu daw, malam yang menghilangkan ad-daw cahaya, wa nufassiluhu anin nahar, dan memisahkannya dari siang, fa idzahum dakhiluna fi dhalam, maka ketika malam seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini masuk ke dalam kegelapan. Wa fil ayah, di dalam ayat ini ramzun, ada rumus ila annal asla huwa dhalam wan nur arid, bahwa asalnya kondisi jagat raya itu gelap, wa nur arid, kemudian ada cahaya. Fa idza gharabatis syamsu, maka ketika matahari terbenam, yansalikhun nahar minal lail, maka jadilah yang tadinya siang menjadi malam. Wa yukshifu wa yazulu fayadhharul asla wa huwa dhulmah, maka tersingkaplah dan nampaklah asal dari kehidupan itu, wa huwa adz-zulmah, yaitu gelap. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jagat raya ini asalnya gelap, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya. Apa itu? Matahari. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha wa ayatun ukhra lahum asy-syams, dan tanda kemahakuasaan Allah yang selanjutnya adalah asy-syams, yaitu matahari. Tasiru bi qudratillah, beredar dengan kemahakuasaan Allah, fi falakin, di dalam garis edarnya, la tatajawazuhu wa la tatakhattauhu li zamanin tastaqirru fihi. Matahari tidak melampaui garis edarnya, ya, dan tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan padanya. Wali waqtin tantahi ilaihi, dan waktu kapan dia habisnya. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Haitsu yanqati'u jaryanaha inda kharabil alam, habis selesai masa edarnya inda kharabil alam, ketika alam ini, ketika jagat raya ini hancur. Ya sudah, ya, namanya hal-hal yang hawadits, yang diciptakan itu hawadits, ada awal ada akhir. Matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka matahari ada awal kemudian ada akhir. Ada orang-orang yang menganggap matahari itu sebagai Tuhan, sebagaimana agama apa namanya? Shinto. Orang-orang Jepang menyembahnya matahari. Mereka menganggap matahari itu dewa. Dewa matahari itu cahaya, dewa kehidupan. Ketahuilah, matahari itu bukan dewa. Matahari itu benda yang Allah ciptakan dan nanti akan ada akhirnya, bukan Tuhan. Ya, ketika waktunya sudah habis, ya sudah hancur. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa fi qoulihi ta'ala limustaqarril laha, yang dimaksud dengan firman Allah taala limustaqarril laha itu apa? Qaulan, itu ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya adalah annal murad mustaqarraha al-makani, yang dimaksud dengan mustaqar itu adalah makani, tempat. Wa huwa tahtal arsy, dia berada di bawah arsy Allah, mimma yaliyal ard. Li haditsil Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Abu Dzar, atadri aina taghrubu syams? Wahai Abu Dzar, apakah engkau tahu di mana terbenamnya matahari? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Abu Dzar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa inna tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Sesungguhnya matahari itu pergi sampai matahari itu tasjuda tahtal arsy, sujud di bawah arsy. Nah, ini sujudnya matahari kita tidak tahu ya seperti apa. Beda pasti dengan sujudnya manusia. Manusia itu sujud keningnya nempel ke lantai, ke bumi.
Matahari sujudnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi terbitnya tidak pernah lambat, terbenamnya tidak pernah lambat. Itu menunjukkan ketundukan matahari terhadap hukum yang telah Allah tetapkan kepada matahari, hukum terbit dan hukum terbenam. Bagi manusia, bagi kita tinggal mempelajari ya, matahari seperti apa terbit dan terbenamnya, bulan seperti apa terbit dan terbenamnya. Karena itu semuanya akan menjadikan tanda-tanda kehidupan bagi kita semuanya. Umat Islam di Indonesia ya, ketika akan Ramadan selalu rame kapan awal dan akhir Ramadan. Ya, kita perlu berterima kasih sebenarnya kepada Muhammadiyah. Kenapa? Karena sudah membuat kalender global. Ya, kalender global Muhammadiyah mau kapanpun sudah ketahuan tuh tanggalnya, jamnya, segala macam. Itu dengan apa? Dengan hisab. Ya, dan ini bagus sekali menurut saya secara pribadi, bagus. Dan bagi pemerintah juga sebenarnya sangat terbantu dengan ini. Agar apa? Agar tidak ngabis-ngabisin anggaran. Ya, harus ada dewan isbat lagi, dewan hisbah lagi, segala macam. Ya, tinggal digabungkan saja antara apa? Antara ru'yat dan hisab. Kan kita juga sholat tidak ru'yat kan sekarang kan, semuanya hisab kan. Bahkan kita sudah otomatis tuh lihat jam otomatis selesai. Itu dengan ilmu ya, semuanya dengan ilmu tuh menjadi indah. Kemudian wathani annal murad bimustaqarriha wa muntaha sayriha wa huwa yaumul qiyamah. Yang kedua maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, mustaqarrin laha itu adalah maksudnya muntaha sayriha, akhir perjalanannya kapan? Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu nanti hari kiamat. Berarti sudah selesai tugas matahari itu. Haitsu yubtilu sayriha, di mana tidak akan ada lagi matahari ya, wa taskunu harakataha, dan tidak akan ada lagi pergerakannya, wa tukawwiru wa yantahi hadzal alam ila ghayatiha, kemudian alam ini digulung, udah selesai. Wa yantahi hadzal alam, udah cerita alam dunia itu sudah selesai ya. Wa quri'a la limustaqarrin laha, ay la qarara laha wala sukuna. La qarara, tidak ada lagi tempat, wala sukuna, dan tidak ada lagi ya tempat, tidak ada lagi tempat tinggal ini. Bal hiya sa'iratun lailan wa naharan. Bahkan tetapi huwa sa'iratun, dia terus beredar lailan wa naharan, malam dan siang. La taftar wala taqifu, la taftar wala taqif, dia tidak berhenti dan tidak ada berhenti-berhentinya gitu. Maksudnya gimana? Ya. Ini ada dua qiraat ini. Ada li mustaqarril laha, ada la mustaqarra laha. Ini ada dua qiraat, ada dua bacaan. Kemarin Ustaz sudah jelaskan di SMA apa tentang qiraah sab'ah. Kalau membacanya li mustaqarril laha, itu maknanya dua. Tadi sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang pertama adalah matahari sujud di bawah arasy, sebagaimana yang disebutkan oleh riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua adalah li mustaqarril laha, itu selesai tugas matahari karena sudah kiamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua la mustaqarran laha. Kalau dibaca la mustaqarran laha, matahari tidak akan diam di situ terus. Dia akan terus beredar, ya. Sehingga dengan peredaran matahari ada malam, ada siang. Maksudnya seperti itu kurang lebih ya. Dzalika taqdirul azizil alim, ay dzalikal jari, peredaran itu, wadauron, dan perputaran itu, bintizamin wa bihisabin, dengan penuh keteraturan, wa bihisabin, dan penuh perhitungan daqiqin yang sangat jeli. Huwa taqdirul ilahi, ini adalah ketetapan Allah Al-Aziz fi mulkihi, yang maha perkasa di dalam kekuasaannya, Al-Alim bi khalqihi, dan maha
mengetahui bi khalqihi dengan makhluknya. Ya, coba kalau matahari itu tidak konsisten, ya, jam segini matahari belum terbit, apa yang akan terjadi? Atau kata matahari, bro, sorry ya, gue hari ini kayaknya nggak mau terbit deh. Emang lo kenapa? Aduh, lagi nggak enak badan. Kacau kan? Jadinya kacau, bisa bahaya. Kenapa? Terjadi kehidupan ini karena adanya proses siang dan malam. Jadi proses siang dan malam itu banyak pengaruhnya kepada bumi. Ya, tumbuh-tumbuhan bisa terjadi fotosintesis karena ada itu. Bayangkan kalau kita tidak ada matahari, berarti kita kekurangan vitamin B semua, ya nggak akan pada bisa berdiri lah, iya kan? Pada layu semua kita. Kenapa? Karena tidak pernah kena sinar matahari. Ya. Kalau tidak ada sinar matahari bahaya. Dan itu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui atas kebutuhan-kebutuhan manusia itu. Coba antum perhatikan, anak bayi biasanya kalau pagi diapain tuh? Kenapa harus dijemur? Emang baju dijemur? Ya. Bagus itunya, Pak. Cahaya matahari waktu duha itu sangat bagus sekali. Itu untuk kekuatan tubuh manusia. Nah, ini diantara manfaatnya. Kemudian wal qamara qaddarnahu manazila, ay wal qamara qaddarna masiraha fi manazilin yasiru fiha li ma'rifati syuhur. Adapun bulan kami edarkan fi manazilin, dalam manazilnya, tempat-tempat edarnya, yasiru fiha li ma'rifati syuhur, untuk mengetahui bulan, wahiyya thamaniyah wa ishruna manzilan. Bulan itu ada thamaniyata wa ishruna, 28 manzilan, tempat, ya. Fi thamaniyatin wa ishrina lailah, pada 28 malam. Yanzilu kullu lailatin fi wahidan minha la yatakhattaha wa la yata'addaha. Dia kalau malam itu ya udah di situ, terus pindah lagi ya. Pada 28 malam. Fa idza kana fi akhir manaziliha daqqa wastaq. Fa idza kana fi akhir manazilihi, apa ini? Daqqa wastaqusa, apa ini ya? Apa ini maksudnya ya? Oh iya. Jadi kalau dia berawal berakhir, berarti dia sudah pergantian lagi bulan ini. Yang tadinya contoh bulan Rajab, maka kalau sudah berakhir garis edarnya, maka dia berubah lagi menjadi bulan yang selanjutnya, yaitu bulan Sya'ban. Fa in gumma, jika tidak bisa dilihat nanti, tidak bisa diru'yat, fa akmilu iddata 20, maka hitungannya akan menjadi genap, menjadi 30. Ya. Kemudian hatta ada kal urjunil qadim hatta kana sara ka ghusnin nakhlil yabis, sampai dia kembali lagi seperti al-ghusnin nakhli, tangkai kurma yang kering. Wa huwa unqudut tamri hina yajifu wa yasfaru wa yataqusu. Tangkai kurma itu kan awalnya kering kan? Awalnya kecil, kemudian dia terus membesar, kemudian dia kering. Nah, seakan-akan dia seperti tangkai yang akan jatuh. Nah, ini menggambarkan berakhirnya satu bulan dan akan datang bulan lain. Kan kalau tangkainya sudah kering, dia akan jatuh, akan diganti lagi dengan tangkai yang baru, ya kan gitu, kurang lebih seperti itu. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan, ja'alallahu al-qamar li ma'rifati syuhur. Allah jadikan bulan itu untuk mengetahui bulan, maksudnya
matahari dan bulan, lawan matahari itu lima'rifati syuhur, untuk mengetahui bulan. Untuk mengetahui bulan, gimana ini maksudnya? Ya, ja'alallahu al-qamara lima'rifati syuhur, Allah jadikan qamar lima'rifati syuhur, untuk mengetahui hitungan bulan. Kama ja'ala syamsa lima'rifatil lail wan nahar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari untuk mengetahui malam dan siang. Wa fawat baina siyari syamsi wa siyaril qamar, fasyamsu tatlu kulla yawmin wa taghrubu fi akhirih. Wa fawat baina siyaril syamsi wa siyaril qamar, timbul dan tenggelamnya matahari dan bulan, ya. Fasyamsu tatlu kulla yawmin, matahari selalu terbit setiap hari, wa taghrubu fi akhirih, dan matahari selalu terbenam di akhirnya. Wa tantaqilu fi mataliha wa magharibiha saifan wa shitaan, dan berpindah di dalam matla'nya, tempat terbitnya, wa magharibiha, dan tempat terbenamnya, saifan wa shitaan, baik di waktu saif dan syita. Saif dan syita itu apa maksudnya? Rihlatas syita'i wa saif, itu apa artinya? Rihlatas syita'i wa saif, musim apa? Musim dingin dan musim panas. Tapi yang menarik di sini adalah ini nih. Wa tantaqilu fi mataliha wa magharibiha. Kenapa berpindah antara terbit dan terbenamnya, ya? Ini kalau kita sambungkan dengan penelitian ilmiah dan tanda-tanda kiamat, ternyata setiap hari itu matahari itu terbitnya di tempat yang berbeda, walaupun dia terlihatnya di timur, tapi ternyata dia terus berpindah. Dan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa di antara tanda hari kiamat adalah terbitnya matahari di sebelah. Pertanyaannya, apakah mungkin matahari terbit di sebelah barat? Kalau dalam penjelasan tafsir ini dan penemuan sains, ya, ternyata ada kesamaan bahwa benar matahari itu terbitnya terus pada tempat-tempat yang berbeda, sampai satu hari Allah Subhanahu wa taala akan terbitkan matahari itu di sebelah barat, dan itu menunjukkan yaumul qiyamah kubra segera akan tiba. Silahkan nanti kaji penemuan sainsnya seperti apa untuk menunjukkan bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan matahari akan terbit dari sebelah barat itu adalah benar adanya. Secara umum saya cukupkan sampai di sini dulu, ya. Insya Allah besok kita akan lanjutkan karena waktu kita sangat terbatas. Demikian, semoga menjadi gambaran bagi kita, dan ini mudah-mudahan menjadi pendorong bagi kita agar kita para santri sangat mencintai sains tapi berbasis Quran, sehingga lengkaplah apa yang biasa kita sebutkan dengan ilahiyah, ilmiah, dan amaliyah. Ilahiyah basisnya Al-Quran dan hadis, ilmiah basisnya observasi, penelitian sampai penelitian terbaru, kemudian amaliyahnya yang berbasis ilahiyah dan ilmiah. Itulah siklus yang terus kita sedang kembangkan hari ini, dan semoga membawa keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.